Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Wisna, NIM 2004-2291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya dalam mata kuliah Keuangan Negara Seksi 2021-2042-0077 dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI dan Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, sebelum masuk kepada topik, kita perlu mengetahui apa itu pengertian barang publik. Barang publik atau public goods adalah barang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain dan juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Definisi barang publik menurut ahli. Yang pertama, menurut Prasetya 2012, yaitu barang publik bisa disebut barang kolektif karena dapat dikonsumsi individu secara berkala dan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh siapa saja. Selanjutnya yaitu menurut Siregar dalam Maulida 2017, barang publik merupakan barang yang tidak disediakan pasar dengan penjual dan pembeli di dalamnya. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga oleh banyak masyarakat. Selanjutnya menurut Mangkosobroto dalam Maulida 2017, barang publik adalah barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak dikecualikan siapa saja yang bisa memakai atau mengkonsumsinya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkonsumsinya. Contoh barang publik yaitu yang pertama adalah udara bersih. Udara bersih tersedia di mana saja. Kita dan tetangga sama-sama bisa menikmatinya dan tentu saja tidak akan membuat sebuah kotak pemisah antara udara bersih milik Anda dan milik tetangga rumah. Selanjutnya adalah jaringan radio atau televisi. Begitu sinyal radio atau televisi disiarkan, semua orang dapat mengaksesnya. Sulit untuk menghentikan seseorang untuk menerimanya. Selain itu, ketika Anda mendengarkan radio atau menonton televisi, itu tidak mencegah orang lain untuk menggunakan juga. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Jika kita melakukan pelanggaran lalu lintas, kita dapat melarang polisi untuk menghukum Anda. Meski Anda membayar pajak, begitu juga mereka juga tidak membayar pajak juga akan mendapat sanksi yang sama ketika melakukan hal yang sama. Sifat-sifat barang publik. Menurut Prasetya 2012, barang publik murni memiliki sifat yaitu yang pertama adalah non-dikecualikan. Sifat ini tidak memberikan pengecualian untuk siapapun yang menikmati atau mengkonsumsi jika diberikan kepada publik. Selanjutnya yaitu non-persaingan. Pada sifat ini, barang publik yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat atau barang publik yang tersedia tidak akan mengurangi konsumsi negara lain. Selanjutnya, barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu yang pertama non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contoh dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Selanjutnya yaitu non-excludable. Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan atau excludable dalam mengambil manfaat atau barang publik. Implikasi pengelolaan barang publik. Di dalam pengelolaannya, barang publik jika melihat definisinya, maka barang publik adalah barang dan jasa yang disediakan oleh sektor publik. Namun, barang publik tidak selalu diartikan barang yang diproduksi oleh pemerintah. Jika pemerintah hanya mampu mengsubsidi agar menjadi non-excludable saja, maka penyelenggaraan barang publik termasuk common good. Jika pemerintah hanya mampu menyediakan seluruh pengelolaan barang publik sesuai permintaan sehingga tidak ada orang yang tersisih, maka barang publik tersebut termasuk tools good. Mempertahankan lembaga-lembaga publik adalah pekerjaan umum.
Meskipun mungkin di tingkat tertinggi menguntungkan lebih besar untuk masyarakat. Masalah memproduksi barang publik terutama tentang bagaimana jumlah kontributor yang diperlukan untuk menghasilkan dan mempengaruhi biaya transaksi. Jadi, begitu mudah dipahami yang menyediakan barang publik adalah pemerintah. Ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam memproduksi barang publik, maka dimungkinkan untuk bekerja sama dengan swasta. Namun, barang publik itu sudah menjadi common good karena dikelola oleh swasta. Kegagalan pasar akan berdampak pada penyediaan barang publik. Faktor eksternalitas monopoli akan memberikan efek dalam pengelolaan dan penyediaan. Kegagalan pasar akan membuat setiap pemerintah dengan berbagai kebijakan untuk dapat menjamin ketersediaan barang publik. Pada sisi lain, kekurangan anggaran pada sebuah negara dan sumber daya manusia akan memungkinkan keikutsertaan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik dengan pola-pola kerjasama saling menguntungkan. Barang publik akan menjadi bermanfaat apabila dapat disediakan dan dinikmati, walaupun beberapa argumentasi menjelaskan ketersediaan barang publik dapat mengurangi angka kemiskinan pada suatu negara. Barang publik untuk rakyat yang semestinya dinikmati secara gratis oleh masyarakat masih berupa teori. Privatisasi yang terjadi akan membawa pergeseran makna barang publik yang berkarakteristik non-excludable dan non-rival mekanisme. Pasar akan memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan menggandeng pihak swasta. Pemenuhan kebutuhan barang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga pihak swasta. Kenyataannya, kebijakan yang ada terkadang tidak berdasarkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat dengan mengorbankan satu hal demi keuntungan yang lebih besar. Pemenuhan barang publik oleh pemerintah menjadi salah satu cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap harganya. Apabila pengelolaan barang publik lebih besar dikelola oleh swasta daripada negara, maka dapat dipastikan untuk mendapatkan bukanlah gratis. Pemerintah tidak bisa mengabaikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagaimana yang tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagai turunan derivat dari undang-undang. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah, seperti setiap kebijakan merupakan jawaban real terhadap permasalahan yang penyediaan dan pengelolaan barang publik. Setiap kebijakan harus menjadi alat yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat dan bukan berupa kebijakan untuk mensejahterakan kepentingan kelompok. Setiap rumusan kebijakan berdasarkan data dan fakta yang real dan bukan bersifat kebijakan top-down yang harus dilaksanakan tanpa adanya aspek moral dalam setiap eksekusi kebijakan. Pemerintah semestinya mengambil alih peranan penyedia barang publik atas daerah-daerah yang diindikasikan tidak mampu mengelola barang publik sebagai konsekuensi dari daerah yang tidak bisa merancang secara tepat. Berbagai regulasi kompensasi terhadap kerugian masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pengetahuan dan informasi data dan fakta yang akurat, sebab akibat yang ditimbulkan dari kegagalan dalam penyediaan barang publik serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.